Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kanal pengetahuan Islam. Kali ini kita akan membahas bukti-bukti Al-Quran Islam adalah agama sejak manusia ada. Islam yang menekankan pada tauhid adalah agama yang paling awal lahir. Hal ini merujuk sejumlah ayat-ayat Al-Quran. Syariat Islam pertama kali Allah SWT perkenalkan kepada Nabi Adam dengan memerintahkan dua putranya, yaitu Habil dan Qabil berkurban. Perintah berkurban kepada putra Nabi Adam diabadikan dalam surah Al-Maidah ayat 27 yang artinya, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, yaitu Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua dan tidak diterima dari yang lain. Islam berlanjut diperkenalkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya. Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya Api Sejarah menegaskan bahwa 25 nabi dan rasul tidaklah berbeda agamanya, karena ia nufariqu baina ahadin minhum. Sejak nabi pertama, Nabi Adam hingga nabi terakhir Rasulullah seluruhnya menyatakan dirinya sebagai muslim. Wa nahnu lahu muslimun. Ayat itu sesuai surah Al-Baqarah ayat 136 dan juga surah Al-Imran ayat 84. Pada surah Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah SWT dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Berarti dari ayat tersebut bisa dipahami bahwa seluruh nabi dan rasul hanya membawa satu ajaran Allah SWT, yakni agama Islam, yaitu Inna dinna indallahil Islam pada Quran surah Ali Imran ayat 19. Menurutnya, guna memahamkan pengertian Islam seperti di atas, Al-Quran menyerahkan kembali sejarah kerasulan. Bagi umat Islam yang benar-benar Islam dan bukan pengikut Ahmadiyah, tentu dapat memahami mengapa Al-Quran menyatakan bahwa Rasulullah SAW sebagai nabi terakhir. Istilah terakhir ini, kata dia, selain mengimani tidak ada lagi nabi sesudah Muhammad Rasulullah SAW, juga mengandung pengertian adanya kesinambungan sejarah antara keseluruhan nabi dan rasul. Dari awal Nabi Adam hingga terakhir Muhammad Rasulullah SAW adalah pembawa satu-satunya agama, yakni Islam. Ahmad mengatakan, pada umumnya umat Islam Indonesia tidak membenarkan ada ajaran yang menyatakan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam sebagai pembawa agama Yahudi atau Nasrani, dan juga tidak membenarkan Nabi Isa membawa ajaran Kristen. Diyakininya Rasulullah SAW sebagai penyambung sejarah kerasulan dan sebagai penyempurna ajaran Islam. Dan hal itu ditegaskan Allah SWT dalam surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku.
dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Menurutnya, guna menyederhanakan dan mempermudah pemahaman terhadap sejarah 25 kerasulan, maka Allah SWT mewahyukan kembali sejarah 5 nabi dan rasul yang disebut Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah nabi dan rasul yang berhasil memperoleh kemenangan dalam menghadapi serangan lawan karena memiliki mukjizat. Adapun nabi dan rasul Ulul Azmi tersebut adalah Nuh alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad Rasulullah SAW. Nabi Nuh menurut Ahmad Mansur Suryanegara dituliskan hingga 43 kali dalam Al-Quran. Pengulangan ini, kata dia, guna meyakinkan kalangan non-Islam bahwa Nabi Nuh alaihissalam diutus sebagai Nabi Muslim yang menyerahkan kehendak dirinya kepada kehendak Allah SWT. Berarti Nabi Nuh alaihissalam adalah pembawa ajaran Islam, seperti yang ditegaskan dalam surah Yunus ayat 72, yang artinya, "Dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri kepadanya." Sementara itu, Nabi Ibrahim dituliskan kembali hingga 67 kali. Allah SWT membantah Nabi Ibrahim sebagai pembawa ajaran Yahudi Nasrani ataupun musyrik. Ketiga ajaran ini tidak bersumber dari wahyu Allah. Dikuatkan kembali dengan wahyu bahwa Nabi Ibrahim seorang nabi pembawa ajaran Islam dan Muslim yang hanif. Pada Quran Surah Ali Imran ayat 67 yang artinya, Ibrahim bukan seorang Yahudi dan bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi, dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah SWT. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik. Sedangkan Nabi Musa diulang-ulang namanya hingga 136 kali, guna mengingatkan kembali kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa adalah Islam. Dan Nabi Musa mengajak kaumnya tawakal kepada Allah SWT dan Muslim. Pada Quran surah ke-10 yaitu surah Yunus ayat 84 yang artinya, berkata Musa, "Hai kaumku, jika kamu beriman kepada Allah SWT, maka bertawakallah kepadanya, jika kamu benar-benar orang yang berserah diri." Sementara itu, Nabi Isa diabadikan namanya dalam Al-Quran hingga 25 kali. Untuk mengingatkan kembali, Nabi Isa tidak mengajarkan Trinitas. Pada Quran surah keempat yaitu An-Nisa ayat 171 dan Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 73. Dan tidak mengajarkan dirinya sebagai Kristus anak Allah, melainkan sebagai hamba Allah SWT dan utusan Allah SWT. Mengajarkan sholat dan membayar zakat. Dan juga Nabi Isa tidak pernah dibunuh dan disalib, kecuali ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa diangkat oleh Allah SWT ke langit. Pada Quran surah keempat, surah An-Nisa ayat 157 dan ayat 158. Bahkan sahabat-sahabat Nabi Isa sendiri menyatakan, "Qolal hawariyunna nahnu ansarullah." Kami semuanya penolong-penolong agama Allah SWT. Selain itu, Al-Quran juga menolak kisah yang menjelaskan para sahabat atau murid-murid Nabi Isa sebagai Nasrani. Melainkan di hadapan Nabi Isa menyatakan, "Wasyihad biyana muslimun."
Dan saksikanlah ya Nabi Isa, kami semuanya adalah Muslim. Pada Quran surah ketiga yaitu Ali Imran ayat 52 dan Quran surah kelima yaitu Al-Maidah ayat 111. Rasulullah SAW dalam Al-Quran hanya disebut 5 kali namanya. 4 kali dengan nama Muhammad pada surah Ali Imran ayat 144, Al-Ahzab ayat 40, Muhammad ayat 21, Al-Fat ayat 29, dan sekali dengan nama Ahmad pada surah Asy-Syaffat ayat 6. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita tentang Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.